samprana angun-angun wibin praja. Wayang beber adalah seni wayang yang muncul dan berkembang di Pulau Jawa pada masa pra-Islam dan masih berkembang di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa, yaitu di daerah Donorojo, Kabupaten Pacitan. Dinamakan wayang beber dikarenakan berupa lembaran-lembaran atau beberan yang dibentuk menjadi sebuah cerita dan beberapa macam tokoh. Menurut catatan sejarah, wayang beber dikenal pertama kali pada masa Kerajaan Majapahit. Hal itu tercatat dengan sebuah condro sengkolo pembuatan wayang beber di era itu yang berbunyi Gunaning Pujangga Sembaing Dewa, yang menunjukkan tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi. Pada zaman Majapahit, pergelaran wayang beber purwa di lingkungan istana sudah menggunakan iringan gamelan. Sementara pertunjukan di luar istana, tepatnya di lingkungan masyarakat biasa, hanya diiringi alat musik rebab. Di lingkungan keraton, pertunjukan wayang beber diadakan dalam rangka acara-acara khusus seperti ulang tahun raja, perkawinan putra-putri raja, dan sebagainya. Sementara di tengah-tengah rakyat, kebanyakan pergelaran wayang beber pada masa itu diadakan untuk kepentingan ritual atau ruatan. Selain itu, proses penyempurnaan wayang beber terjadi tahun 1378 Masehi. Wayang beber yang mengambil cerita Panji diperkirakan baru muncul pada zaman Mataram Islam, tepatnya pada masa pemerintahan Amangkurat II di tahun 1677 sampai tahun 1703. Hal itu juga disebutkan dalam salah satu tembang Kinanti yang ada di Serat Centini. Ketika Raja Majapahit memiliki seorang anak yang sakit dan kemudian tidak bisa disembuhkan, maka beliau mengadakan sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan anakku ini akan mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Kemudian ada seorang pengembara dari Tanah Pacitan, yaitu Ki Nolodermo, itu mengikuti sayembara tersebut. Setelah Nolodermo mengikuti sayembara tersebut, maka beliau bisa menyembuhkan. Sesuai dan janjinya, Nolodermo akan diberi apapun yang dia kendaki. Namun Nolodermo tidak mau. Pilihlah salah satu dari pusaka saya ini. Nolodermo juga tidak mau. Raja sendirilah yang memberikan pusaka milik kerajaan Majapahit itu yang berupa satu ampok wayang beber diberikan kepada Nolodermo. Nolodermo, ini saya berikan kepadamu dan buatlah penghidupanmu. Kemudian Nolodermo bisa mendalangkan wayang beber tersebut. Dan secara turun-temurun, wayang beber itu diwariskan kepada anak cucunya. Kemudian pada masa pemerintahan Amangkurat III atau Sunan Mas, dilakukan penyempurnaan lagi terhadap lukisan wayang beber. Wajah dan pakaian yang dikenakan tokoh-tokoh utama seperti Panji Asmorobangun dan Dewi Candrakirana disesuaikan dengan penampilan Arjuna dan tokoh perempuan yang cantik sebagai tokoh-tokoh wayang purwa. Selanjutnya pada era pemerintahan Sunan Pakubuwono II, lukisan wayang beber diubah lagi, terutama pada ilustrasi yang melatar belakangi penampilan tokoh. Ilustrasi yang ada dikurangi dan disederhanakan sehingga penampilan wayang beber menjadi lebih klasik dan tidak rumit. Ya, khusus wayang beber ini memang unik karena tidak semua daerah mempunyai wayang beber. Yang ada kan kalau di Jawa Timur Pacitan, terutama Pacitan mempunyai keunikan dan lokal jenius yang mandiri wayang bebernya Pacitan ini. Awalnya gulungan-gulungan itu seperti dulu
rontal, ya. Jadi karya-karya sastra yang digulung, tidak seperti sekarang buku digulung, dimasukkan bumbung, ya. Terus nanti kalau mau cerita, seorang dalang, sekarang ngomong dalang, itu mempunyai ilmu-ilmu itu yang bisa baca, yang bisa menerjemahkan, tidak semua dalang. Karena kalau dalang baru belajar menerjemahkan wayang beber itu tidak bisa klop. Wayang beber pertama dan masih asli sampai sekarang masih bisa dilihat. Wayang beber yang asli ini bisa dilihat di daerah Donorojo, Kabupaten Pacitan. Wayang ini dipegang oleh seseorang yang secara turun-temurun. Pemilik wayang beber di Pacitan adalah Bapak Sumardi atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mardi, di mana Mbah Mardi merupakan satu-satunya dalang wayang beber di Pacitan yang juga memiliki wayang beber warisan leluhurnya. Pring ngulung tumiyong satengahing samudra katon lamat Wayang beber hanya dipentaskan untuk upacara ruatan atau nadar saja. Wayang ini berbentuk lukisan di atas kertas dengan roman seperti wayang kulit purwa, hanya kedua matanya nampak. Sikap wayang bermacam-macam, ada yang duduk bersila, sedang berjalan, sedang berperang, dan sebagainya. Sebelum melakukan pergelaran wayang beber, harus dilakukan semacam ritual untuk menghormati leluhur. Ritual itu berupa pembakaran dupa serta beberapa sesaji. Ritual pembakaran dupa tersebut sambil diiringi oleh doa yang dilakukan oleh dalang. Baru kemudian wayang beber dapat dimainkan dengan cara dibuka satu persatu atau digelar atau dibeber. Satu gulungan berisi 4 adegan, sehingga ketika adegan pertama diperlihatkan, maka adegan ketiga sampai keempat masih dalam posisi tergulung. Kemudian jika berpindah dari gulungan satu ke gulungan selanjutnya, maka pasak di sebelah kanan dalang dilepas terlebih dahulu, kemudian pasak gulungan yang baru dipasang. Selanjutnya membuka gulungan baru sambil menutup gulungan sebelumnya. Dan terakhir memasang pasak pada tempat penyimpanan wayang beber tersebut. Dalam wayang beber Pacitan ada 24 adegan dalam satu episode. Istilahnya ada 24 jagong. Yang mana jagong pertama menceritakan kegelisahan Prabu Brawijaya sampai di akhir, yaitu menikahnya Joko Kembangkuning dengan Dewi Sekartaji. Namun jagong terakhir itu tidak boleh dibuka. Jagong 24 itu tidak boleh dibuka dan tidak pernah membuka. Karena itu merupakan suatu kearifan lokal yang harus kita hargai. Dari turun-temurun, jagong 24 tidak boleh dibuka. Karena apa? Beliau Mbah Mardi, almarhum Mbah Mardi, ini pun nyendak ke umur. Turangga ingkang sae sirik jemlangipun. Ingkang kula antu-antu rinten kula andalu anenggih peta melan ingkang langkung. Dilihat dari bentuk pertunjukannya, wayang beber termasuk pentas seni tradisional sederhana yang hanya terdapat beberapa unsur yang menjadi pendukungnya. Seperangkat gamelan yang terdiri dari gong, kenong laras lendro, kendang, dan rebab. Lakon atau cerita wayang beber yang hanya memiliki satu siklus cerita saja. Perang dalang wayang beber berbeda dengan dalang wayang kulit purwa. Ya, saya kira perbedaannya juga banyak karena si dalang wayang beber itu sendiri dia sangat berkonsentrasi di bidang cerita, dari tutur, dialog dan monolog.
memang kekuatannya di situ lah, karena tidak ada gerak, tidak ada apa lain. Iya, dan juga iringannya pun minim sekali, cuma dong dong, cuma itu yang saya tahu. Kalau wayang kulit itu adalah memiliki boneka wayang yang bisa digerakkan. Namun wayang beber tidak bisa digerakkan. Namun wayang beber itu bisa dinikmati secara perasaan yang mendalam itu karena onto wecono atau perbedaan tuturan pada dalang. Setelah janturan, mulailah suluk atau laku penggambaran yang amat berbeda dengan umumnya suluk wayang purwa. Setelah suluk, dimulailah pocapan berdasarkan gambar wayang yang tengah dibeberkan. Begitu pula seterusnya sampai seluruh gulungan habis dibeberkan dan dikisahkan. Lama pementasan hanya sekitar 1,5 jam saja, dapat dilakukan siang hari ataupun malam hari. Tak jarang setiap pegelaran wayang beber untuk upacara ritual atau bersih desa perlu ada tambahan sesaji berupa sebuah kuali baru, kendi baru, dan kain putih baru yang sudah berang, tentu memiliki kandungan makna spiritual. Cengkah cinengkah, banting binanting, podo toyo persasat podo. Kula dalu nampi wahyu sakembaran, ingkang satekembaran wonten telenging samudra, ingkang sakembaran wonten telenging samudra. Panjenengan rame sinapa ingkang dados impen kula kimenggum, amit bibi kula ingkang sowan. Oh Sekartaji aja lunga Sekartaji aja lunga mboten. Kula badhe kesah sak pura-pura. Pergelaran wayang beber yang menggunakan perangkat sederhana ini terlihat begitu sakral. Tempat untuk menancapkan tongkat penggulung-gulungan wayang beber menjadi satu dengan tempat penyimpanan gulungan wayang beber tersebut. Bentuk tempat penyimpanan gulungan wayang beber juga cukup unik dan berkesan sederhana namun sakral. Dikarenakan merupakan warisan yang sudah turun-temurun, bahan membuat gulungan wayang beber sampai saat ini tidak diketahui oleh dalang sekaligus pemilik aslinya, yaitu Mbah Mardi. Seni lukis yang terdapat pada wayang beber cukup unik, di mana setiap ornamen-ornamen pada lukisan tersebut membentuk gambar-gambar aneh sekelompok bentuk tokoh dalam wayang beber. Warna-warna yang dicantumkan dalam lukisan juga mengandung makna atau mewakili beberapa sifat atau karakter dalam tokoh dan cerita wayang beber. Lukisan wayang beber banyak sekali keunikannya. Jadi dilihat dari sisi visualnya itu adalah kelihatan rumit, ornamennya banyak. Namun ada keunikan di dalam wayang beber, berbeda dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit matanya cuma satu, semata wayang. Namun di dalam wayang beber itu ada 2 mata, semuanya ada 2 mata. Dalam wajah miring itu semuanya ada 2 mata. Wayang beber yang di Pacitan ini sifatnya beku, artinya tidak boleh dirubah-rubah secara onto wecononya. Alurnya harus seperti itu. Bahwa memang sangat mengagumkan bagi saya lukisan wayang beber itu, karena sekarang yang disakralkan, dan katanya yang di Pak Saren itu di gedong terakhir atau yang apa itu ada yang dilarang sangat disakralkan dan dilarang dibuka. Fungsi pertunjukan wayang beber meliputi fungsi ritual, fungsi sosial, serta fungsi budaya. Dari ketiga fungsi ini yang paling dominan di masyarakat adalah fungsi ritualnya. Dikarenakan keyakinan bahwa wayang beber memiliki kekuatan magis yang dapat membantu tercapainya cita-cita seseorang. Dulu biasanya untuk acara-acara khusus ya, misalnya bersih desa atau orang-orang yang punya nazar, itu diselenggarakan. Jadi bukan untuk pergelaran tanggapan sebetulnya awalnya,
Tapi karena sekarang ini sudah terpengaruh oleh zaman modern, ya bisa saja untuk apresiasi. Jadi kita lebih dekat dengan apresiasi. Sehingga itulah menjadi makna bahwa selalu berkaitan dengan upacara-upacara atau budaya-budaya adat, budaya-budaya tradisi. Pertunjukan wayang beber Pacitan juga memiliki makna bagi masyarakat yang masih mempercayai kekuatan magis. Fungsi dan makna sosial budaya, wayang beber adalah sebagai salah satu kontrol sosial, moral, pendidikan, serta sebagai panutan yang memiliki arti yang penting bagi masyarakat di sekitarnya. Song pronangun-angun wibin praja lali jiwa Pertunjukan wayang beber memang merupakan kesenian yang sudah sangat langka. Seiring dengan roda zaman yang begitu cepat, wayang beber dengan kesederhanaannya masih tetap eksis dengan menampilkan sebuah pergelaran yang syarat dengan kearifan lokal masyarakat Jawa. Sebuah peninggalan masa lalu yang juga menjadikan bukti bahwa cara mensosialisasikan sebuah cerita yang dibentuk menjadi sebuah pertunjukan, katakanlah begitu, itu berbagai macam cara. Sehingga lukisan pun mampu untuk diterjemahkan menjadi sebuah pertunjukan. Itu lukisan, walaupun di sana tidak ada bentuk gerak ataupun apapun, tapi karena ketika itu kekuatan tutur dari seorang pencerita atau dalangnya itu luar biasa, ya orang sangat kagum dengan itu, dan ya untuk pendidikan moral juga saya kira ketika itu, dan juga paling tidak ya pendidikan sejarah juga, sejarah leluhur kita membayangkan saja ke tempo dulu ketika masih sangat sepi dan masih sangat damai dan ada seperti itu kan sudah luar biasa. Selain itu, kurator Pentara Budaya Balai Sujatmoko Solo, Ardus Sawega, menyebut bahwa wayang beber merupakan kesenian yang sangat langka. Jejak artefak lama keberadaan wayang beber di masa lampau hanya ditemukan di Pacitan dan Wonosari, di mana artefak ini diperlukan sebagai pusaka yang dikeramatkan, bahwa wayang beber merupakan jejak nyata kebudayaan masyarakat Jawa di masa lampau yang sangat kompleks. Cari pun sekarang ini masih dalam dua tanda kutip yang perlu pakai pencarian yang terus-menerus. Jadi dari JTP terima kasih nih, tentunya nanti akan membuka ya cakrawala teman-teman akademis itu bagaimana wayang beber itu berkembangnya bagaimana, apa ya semacam ini saja menjadi simbol-simbol itu apa bisa dikembangkan secara bagus. Wayang beber dalam setiap pertunjukannya selalu mengedepankan pesan-pesan moral dalam ranah kehidupan manusia Jawa yang kesemuanya syarat akan nilai adiluhung. Surupane temanten nom dasare. Jadi yang intinya apa? Satu adegan itu menceritakan misalnya sebuah kerajaan, ada raja. Nah, di sini tidak ada konflik yang menyerang raja, tidak ada. Cuma di sini diceritakan bahwa raja itu bagaimana. Dari sekian adegan atau pakeliran itu atau dalam gambar itu mungkin sekian 12 atau sampai 24, tapi ada adegan yang tidak boleh semena-mena dipajang atau dibeber. Karena ini kan sebenarnya dari gulungan tadi, ya sinengker kalawan aris tadi, keris tadi, sama dengan itu ilmu, itu setelah dibuka, ini menjadi ilmu yang disebarluaskan. Nah, karena itu sangat sederhana digambar, sama dengan gambar umbul itu kan tidak bisa cerita umbul yang satu ditarungkan, kan tidak. Tapi umbul itu, gambar yang di umbul itu dulu waktu kita masa kecil itu kan satu itu. Ya, jadi ini menjadi bagian penting sekali bagaimana kita memberikan makna-makna pesan moral itu tidak harus
verbal. Jadi mesti ada sisi luhurnya. Jadi yang diberi petuah juga tidak tersinggung, ya. Terus yang memberi petuah juga pakai ngilmu. Jadi pakai ngilmu bagaimana supaya ilmu itu bisa masuk sedikit demi sedikit, tidak instan. Jadi bedanya gitu. Kakang moro tak dandani, kakang moro tak godeki, tak sungsung paring layung, tak sungsung paring gandrung. Temanten bagus rupane, temanten nom dasare, bebete jinde warangan lako pantes kegarutaning wang hung.